Akhirnya bertemu lagi dengan Ibu dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Ibu berharap anak-anak Ibu semangat ya, semangat, semangat, semangat. Gimana kabar anak-anak Ibu? Mudah-mudahan anak-anak Ibu dalam keadaan sehat ya. Sebelum kita memulai pembelajaran kita, alangkah sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ikutin Ibu sama-sama ya. 1, 2, 3. Pernahkah anak Ibu menulis surat dan mengirim ke temannya? Atau pernahkah menulis surat dinas perizinan atau suatu instansi? Pasti keduanya memiliki format dan tampilan yang berbeda. Nah, jadi apa sih perbedaannya? Mari kita belajar bersama dengan Ibu tentang surat dinas dan surat pribadi. Disimak ya pembelajaran video berikut ini. Pengertian surat adalah sarana komunikasi untuk menyampaikan informasi tertulis oleh suatu pihak kepada pihak lainnya dengan tujuan memberitahukan maksud dari si pengirim. Sedangkan pengertian surat pribadi adalah surat yang digunakan untuk berkomunikasi secara pribadi, bersifat tidak resmi, dan berisi tentang masalah pribadi. Surat pribadi ditulis oleh seorang individu atau perorangan untuk orang lain atau instansi lain. Oleh karena itu, bahasa dari surat pribadi bersifat pribadi, santai, mudah dipahami, dan komunikatif. Sedangkan surat dinas adalah surat yang dikeluarkan oleh suatu instansi atau organisasi yang ditunjukkan untuk perorangan, instansi, atau organisasi lainnya. Fungsi surat pribadi terdiri 1. Menanyakan kabar, 2. Keperluan pribadi, 3. Tujuan komunikasi pribadi yang lainnya. Fungsi surat dinas terdiri dari 1. Sebagai pedoman pekerjaan seperti surat instruksi, surat pemberian izin, ataupun surat pengambilan keputusan. Yang kedua, sebagai alat pengingat karena surat ini dapat dijadikan arsip bagi instansi. Yang ketiga, sebagai bukti perkembangan suatu instansi atau lembaga. Yang keempat, sebagai alat bukti terutama surat perjanjian dan lain-lainnya. Perbedaan surat dinas dan surat pribadi terdiri dari 1. Dari segi tujuan, surat dinas untuk keperluan kedinasan yang bersifat resmi, surat pribadi untuk keperluan pribadi antara satu orang dengan orang lainnya. 2. Dari segi struktur, surat dinas memiliki kepala surat dan nomor surat. Surat pribadi tidak memiliki kepala surat dan nomor surat. Struktur lainnya tidak jauh berbeda antara surat dinas dan surat pribadi. 3. Dari segi bahasa. Bahasa surat dinas yaitu bahasa baku, sedangkan surat pribadi menggunakan bahasa tidak formal, tetapi sopan dan beragam bahasanya bergantung kepada penerima surat. Yang keempat, dari segi sapaan. Surat dinas bersifat formal, sedangkan kata sapaan yang digunakan surat pribadi seperti orang yang sedang melakukan percakapan. Berikut adalah struktur pribadi beserta contohnya. Struktur surat pribadi terdiri dari 1. Tempat dan tanggal penulisan surat, 2. Tujuan surat, 3. Salam pembuka, 4. Isi surat, 5. Salam penutup, dan 6. Identitas pengirim surat. Ibu jelaskan ya struktur beserta contohnya. Struktur yang pertama yaitu tentang tempat dan tanggal penulisan surat. Tempat dan tanggal penulisan surat ini yaitu tentang tempat di mana dan di tanggal berapa anak ibu menulis surat. Di contoh ini di Jakarta dan tanggal penulisannya tanggal 9 September 2016.
Tujuan surat. Tujuan surat yaitu ditujukan ke siapa kita menulis suratnya. Misalnya contoh di ini untuk orang tua. Contoh untuk orang tuaku tercinta. Nah, di mana orang tua kita, di Jakarta atau Yogyakarta. Ditujukan kepada siapa dan di mana tunjukkan surat yang kita tuju. Struktur yang ketiga yaitu salam pembuka. Bagi anak-anak ibu bisa mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi anak ibu bisa juga dengan salam pembuka, halo sahabatku tercinta, salam rindu ya. Bagian isi surat tergantung anak ibu menuliskan apa ke penerima surat. Misalnya tentang menanyakan kabar, tentang kerinduan atau lain sebagainya. Di contoh ini ibu menanyakan kabar kepada orang tuanya dan mengungkapkan kerinduan kepada orang tuanya. Salam penutup contohnya yaitu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, yang terakhir identitas pengirim surat. Identitasnya yaitu nama lengkap dari sepenulis surat serta tanda tangannya. Di contoh ini misalnya salam rindu, tanda tangannya ditandatangani dan ditulis namanya. Struktur surat dinas terdiri dari 1. Kop surat, 2. Tanggal surat, 3. Nomor surat, 4. Lampiran, 5. Perihal, 6. Alamat, 7. Salam pembuka, 8. Isi surat, 9. Salam penutup, 10. Nama dan stempel, 11. Tembusan. Ibu jelaskan ya struktur surat dinas beserta contohnya. 1. Kop surat. Kop surat merupakan bagian awal dan teratas dari surat dinas. Fungsinya untuk menjelaskan dari mana instansi yang mengeluarkan surat tersebut. Biasanya kop surat terdiri dari logo instansi, nama instansi, alamat instansi, nomor telepon, dan email instansi. Anak ibu perhatikan ya, di contoh di surat dinas ibu tandai dengan angka nomor 1. Ada nama instansi, alamat, namun di sini alamat tidak dijelaskan secara lengkap, dan nomor telepon tidak ada serta alamat email. Jika anak ibu menulis surat dinas harus menulis alamat lengkapnya, nomor telepon, alamat email. Identitasnya harus lengkap. 2. Tanggal surat. Saat membuat surat dinas, jangan lupa untuk mencantumkan tanggal. Dengan adanya tanggal surat akan memudahkan kita untuk mengingat kapan surat dikeluarkan. Di contoh ini ibu tandai dengan angka nomor 3 karena tanggal 23 November tahun 2015. Ini bergantung anak ibu menulisnya tanggal berapa terserah. Misalnya 2 Februari 2021. 3. Nomor surat. Nomor surat dalam surat dinas hal wajib bagi sebuah instansi yang mengeluarkan surat dinas. Adanya nomor surat akan memudahkan bagian administrasi dalam menyusun pengarsipan surat. Nomor surat di contoh ibu tandai angka nomor 2 karena kekeliruan sesuai video ya. Nomor surat ini 08K_UKS. Nah, itu bergantung surat yang dikeluarkan nomornya berapa. Lampiran. Lampiran dalam surat dinas berisi tentang berkas atau informasi tambahan yang perlu disampaikan. Biasanya adanya lampiran ini menjadi alat kelengkapan dalam surat dinas yang tidak termuat dalam surat utama. Sebagai contohnya, ibu tandai dengan nomor 4. Lampiran ini bergantung berapa
dalam berkas tersebut. Misalnya ada 2 lampiran lagi atau 1 saja, 3. Nah, kalian tulis aja apa adanya. Kalau di contoh ini hanya satu berkas, yaitu 1 berkas. Perihal pada bagian perihal surat dinas menjelaskan secara singkat maksud dan tujuan dikeluarkannya surat dinas tersebut. Perihal ini disingkat sama saja dengan hal. Kalau dicontoh, Ibu tandai dengan angka nomor 5, yaitu permohonan izin. Kalian tulis hal atau perihal permohonan izin. Belum melanjutkan struktur selanjutnya. Saya 0 lam hal tertulis singkat kan, padahal Ibu menjelaskan ada nomor lampiran perihal. Nah, jika kalian menuliskannya tidak singkat dengan tulisan nomor, maka kalian lampiran juga harus dilampirkan dengan lampiran perihal. Semuanya tidak disingkat. Jika kalian tulis singkat seperti di contoh no, lam, hal, maka ketiganya harus ditulis secara singkat. Ingat ya. Alamat surat dalam surat dinas ini ada baiknya dicantumkan alamat penerima. Informasi alat penerima ini akan berguna untuk orang yang mengirim surat dinas lebih resmi. Di contoh, Ibu tandai angka nomor 6. Salam pembuka. Seperti halnya surat lainnya, surat dinas juga wajib juga salam pembuka yang formal agar surat dinas lebih resmi. Contohnya, Ibu tandai nomor 7. Isi surat. Pada bagian isi surat, sebaiknya menjelaskan secara detail, singkat, dan padat mengenai maksud dan tujuan pembuat surat. Sampaikan pokok permasalahan dan hindari yang tulisan yang bertele-tele dalam surat dinas. Contohnya, Ibu tandai dengan nomor angka 8. Di sini menjelaskan isi surat yang ingin disampaikan ke penerima surat. Salam penutup. Jangan lupakan salam penutup sebagai akhir bagian. Penggunaan salam penutup ini merupakan bentuk rasa hormat dan sopan santun kepada penerima surat, serta menunjukkan akhir dari surat. Ibu tandai nomor 9. Yaitu terima kasih atas perhatian dan izin Bapak Ibu. 10. Nama dan stempel. Yang tidak kalah penting adalah pencantuman surat dan stempel penerbit surat. Di sini disertai dengan tanda tangannya juga. Yang terakhir yaitu tembusan. Tembusan dibuat apabila pihak lain yang perlu mendapatkan informasi mengenai surat dinas yang kita buat. Tembusan ini bisa ada dan tidak ada, tergantung dari isi surat tersebut. Contoh pada tayangan video ini, Ibu tandai angka nomor 11. Hormat kami Ketua Panitia, tanda tangan Project Ahmad Zain. Nah, itulah pembahasan materi kita, yaitu tentang surat dinas dan surat pribadi. Apakah anak-anak Ibu sudah paham tentang surat dinas dan surat pribadi ini? Ada anak-anak Ibu yang ingin menanyakan atau pertanyaan tentang surat dinas ini yang belum anak-anak Ibu pahami, langsung saja chat Ibu. Nanti pertemuan selanjutnya kita bahas bersama-sama. Jangan lupa dikirim pertanyaannya di grup WhatsApp kita ya. Sekian dulu pembahasan kita tentang surat dinas dan surat pribadi ini. Lebih dan kurang Ibu mohon maaf. Sebelum menutup pembelajaran kita, alangkah sebaiknya kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.